Alhamdulillah, subhanallah, begitu dengan bergerak kepada kita, dan alhamdulillah ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua, apalagi mudah-mudahan semuanya ya apa yang kita lakukan. Tapi subhanallah, alhamdulillah Kiai Haji Abdul Ilham sudah berbuat banyak, dan mudah-mudahan kita harus jadi penerusnya, kita harus lebih semangat lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pembina yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz Muhammad Abdul Faiz. Kepada beliau untuk berdebat kami persilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah yang kamu muliakan dan kami hormati, mama kami tercinta, Umi Yuni, ya, Ustaz panggil Umi Yuni, lalu Ustaz Ammar, Bunda Fema, lalu Ketua kita Khotib, menemani almarhum sejak muda, ya. Jadi sejak saya masih belum ada ya, belum ada. Ketika saya dulu masih kecil, masih main bola di lapangan, masih keliling-keliling komplek, main lari-lari dan Pak Khotib dulu nggak peduli gitu, siapa sih ini? Jatuhnya kita berjuang bersama-sama gitu. Ya, Pak Khotib ini mungkin usianya sudah berapa? 63, tapi jiwanya masya Allah. Ya, terkait tadi permintaan Pak Khotib, apakah saya menyusul akhir atau enggak, saya Pak Khotib dulu. Ya, Pak Khotib menyusul, saya menyusul. Ya, lalu Mudir Amirtal Ustaz Riza, lalu Ustaz Tomah, Ustaz Tomah antum dulu Pak, itu di depan. Ya, dan ada Ustaz siapa? Kita belum kenal. Ustaz Budi, masya Allah. Ya, kita baru ketemu perdana sekarang. Ya, baru Pak Edi, Ustaz. Ya, dan semua guru, Ustaz, Ustazah, yang insya Allah semuanya kami hormati dan kami sayangi semua karena Allah. Alhamdulillah, apa yang kita rencanakan ya Ustaz Rizal untuk berkumpul, karena ini pertama ya, kita belum pernah berkumpul seluruh jajaran guru seluruh sini. Apa tujuan perkumpulan ini? Untuk menguatkan visi misi kita ke depan. Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Pak Khotib, ya. Karena saya tidak mau pesantren Az-Zikro itu hanya sekedar nama. Ya. Apa yang kami lihat, apa yang saya lihat, mungkin teman-teman juga lihat, salah guru-guru juga lihat semua. Kalau orang mendengarkan pesantren Az-Zikro, kita selama ini memasarkannya itu hanya menggunakan nama almarhum, benar Bang? Sekarang buat bandingkan dengan contoh, ya, dengan gontor. Ya, coba bandingkan dengan gontor. Orang kalau disebut gontor itu jadi panutan, bukan menggunakan nama lagi, ya, bukan menggunakan pasar. Pokoknya sudah kelihatan lah hasilnya seperti apa. Ustaz Amrizal gontor, ya, Ustaz Komar gontor. Nah, saya mau nanti ke depannya, visi-visi kita ke depan. Ya, kami semua mau seperti itu. Visi-visi ke depan adalah bagaimana pesantren Az-Zikro ini bisa menjadi kiblat, salah satu kiblat pesantren. Jangan hanya mengandalkan almarhum, nggak masalah, gitu. Ya. Tapi apa yang kita hasilkan, faktanya di lapangan apakah seperti ini atau tidak?
beberapa hari lalu Ustaz Reza dan kita sudah rapat pimpinan bagaimana menjelaskan konsep pesantren ke depan. Kita membicarakan nanti insya Allah kita akan buka cabang. Ya, kita membuka kaderisasi. Belum ada kaderisasi kan? Kita harus berpikir sampai situ. Karena pesantren Azikro bukan hanya di sini nanti. Pesantren Azikro nanti akan ada insya Allah di seluruh Indonesia. Ya. Makanya saya mengajak teman-teman, ayo kita bisa menjadi bagian sejarah dari hal ini. Nanti tercatat di bukunya siapa konsepnya, guru-gurunya siapa, gitu. Ya. Nanti kita ciptakan juga buku panduan, silabusnya, semuanya ada. Ya, ketika dasarnya sudah kuat, kita membuka cabang pun nggak masalah. Nanti alumni kita kaderisasikan. Kita kirim ke luar negeri, misalkan ke Yaman, ke Mesir, ke Libya. Berapa tahun saya pulang, maunya di pesantren mana? Bukan pesantren Azikro. Contoh, misalkan di mana? Di Aceh, di Sumatera, semuanya di seluruh Indonesia. Kita jadi berpikir tuh ke depan, bukan hanya di sini. Ya. Makanya salah satu tujuannya untuk perkumpulan ini adalah ayo kita sama-sama berjuang lagi kembali menumbuhkan kesadaran kita ya. Bukan hanya Ustaz tapi saya juga pribadi bagaimana kita punya visi-misi yang jelas ke depan. Setelah kita selesai acara ini berapa hari? 4 hari ya. Setelah kita 4 hari ayo kita sekarang sudah beda bahasanya, kita udah kembali lahir lah, layak kembali. Karena almarhum ini punya mimpi yang sangat besar. Dulu mimpi almarhum masih ingat, khawatir ya. Bagaimana di Sentul itu dijadikan kampus, ya kan? Lalu pesantren besarnya itu di situ. Ayo kita sama-sama berjuang sampai situ. Bagaimana sampai situ tidak bisa? Ya kita harus membentuk dasarnya dulu. Kalau dasarnya belum terbentuk, bagaimana kita bisa menyampai situ? Bagaimana kita membuka universitas? Bagaimana kita membuka cabang? Bagaimana kita membuka kaderisasi? Jadi kita punya mimpi yang sangat besar. Ya. Makanya saya mengajak semuanya, ayo kita sama-sama berjuang untuk pesantren Azikro. Gitu. Ya. Mungkin dari saya nggak banyak, ya, karena setelah ini insya Allah akan dilanjutkan oleh keluarga, ya, untuk pengenalan lebih dekat. Ya, kenapa sampai ada? Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih sampai dijelaskan? Pak Khotib sampai dijelaskan bagaimana sejarah almarhum, lalu dari sisi keluarga seperti apa, lalu nanti insya Allah rasa syukur. Kenapa topiknya Abi ini lama banget? Bukan kita rapat pesantren, bukan seperti itu. Supaya kita lebih mengenal bagaimana sosok murabi. Karena kalau di Gontor, pendirinya sudah lama nggak ada. Tapi itu semua santri, jajaran ustadznya ditanya, tahu. Jangan sampai yang sudah bertahun-tahun di sini ada, yang sudah bertahun-tahun di sini nggak tahu siapa. Gitu. Kalau misalkan tidak dijelaskan dari sekarang, nanti 100 tahun ke depan, contoh, akan ada perdebatan siapa ya pendiri pesantren Azikro. Ustaz Abdul Ijal, oh salah, bukan Abdul Ijal. Oke, bukan, gitu, ya. Jadi kita harus mengenalkan. Nanti akan kita kenalkan ke santri-santri kita. Gitu. Makanya nanti kalau Najat baru saya sudah bilang sama Rizal, kita buatkan buku panduan ya, lalu sejarahnya Azikro ini seperti apa ya. Jadi benar-benar kita mencapai visi misi apa? Pribadi berpikir tadi. Saya sudah buat surat sekitar beberapa bulan lalu ya, sebelum libur itu. Masih ingat di Sindur saya mungkin orang Sentul. Yang hadir mungkin tahu ya waktu ya. Bagaimana nanti diwajibkan zikir akbar, zikir berjamaah. Cuman yang di Sindur nggak perlu Sentul. Ya, karena repot nanti bisnya lah, apanya nggak usah. Yang di Sindur diadakan di Ahad kedua. Kan kalau Sentul Ahad pertama, Sindur Ahad kedua nanti dipimpin langsung oleh insya Allah mungkin kalau tidak usah syukur bisa usah kaki atau kita banyak ya. Kan api kan pada dasarnya banyak. Ya, lalu kita wajibkan, ini wajib loh, bukan imbauan, wajib. Kalau tidak hadir, apa ya? Kita sanksi. Iya, wajib, gitu. Ya. Sampai Ustaz Haki itu bilang, Ustaz Haki aku bilang, saya nggak lihat hantu, saya pikir benar ada. Saya nggak lihat apa? Ustaz Haki ini memang Insya Allah, ya. Ruhnya melobi, Insya Allah. Ya, sampai Ustaz Haki bilang, banyak orang dari luar, ya, contoh luar Jawa, gitu. Jauh-jauh naik pesawat, naik bis mau ziarah. Ini yang paling dekat ke ziarah. Masa seperti itu? Gitu. Itu kan bahasa kasar seperti itu. Ya, makanya kita wajibkan ziarah. Ustadz dan santri nanti kita wajibkan, ya. Lalu zikir, ziarah, semuanya akan kita wajibkan. Jadi apa yang Robi mau ini? Kenapa? Yang jadi pertanyaan juga, ya. Mungkin ada pertanyaan juga kenapa
Abi mengamanahkan dimakamkan di situ. Padahal paling lama di sini, tinggalnya di sini. Kenapa di situ? Supaya dekat dengan santri. Itu jawaban Nabi. Dekat dengan santri untuk apa? Supaya mendengarkan terus bacaan Quran, supaya banyak yang ziarah. Nah sekarang jadi pertanyaan, apakah kita sudah menjalankan apa yang Allah? Dulu saya mau di Darussalam Labuan Haji. Itu pimpinannya apa pada sampai? Buyut ya, buyutnya mama. Itu pesantren paling besar se-Aceh. Santrinya itu 5.000. Bukan sistem asrama asrama tingkat, bukan. Sistemnya gubuk, kan gubuk bahasa gubuk terlalu ini. Oh kerangkang, ya kerangkang, rumah panggung kecil, ya kerangkang, ya. Jadi satu rumah, dua santri, tiga santri. Bayangkan bagaimana 5.000 santri itu berapa hektar santri. Tapi bagaimana dengan pengurus? Kalau ditanya pengurus banyak mana, banyak kita. Tapi kalau saya lihat lebih disiplin mana, itu lebih disiplin di sana. Bagaimana dari masjidnya cuma satu di sini, tapi beberapa rakaat sana 5 waktu dia bisa masjid, disiplinnya dia berjalan, gitu. Ya. Lalu ziarahnya 24 jam bisa jadi saksi, wallahi. 24 jam santri itu baca Quran di situ. Ya, mungkin kedepannya seperti yang mama mau, kalau di Azikro dijadwalkan, ya ziarahnya dijadwalkan. Tapi kalau di sana nggak perlu dijadwalkan, jadi santri itu sudah tumbuh kecintaannya kepada pendiri-pendirinya, kepada Buya itu kakeknya mama ya. 24 jam ziarah, jam 12 malam, jam 1 malam, ya mama ya, jam 1 malam, jam 1 malam ziarah. Ada yang baca Quran di situ, jadi 24 jam nggak pernah putus sama seperti tawaf. Bisa nggak sampai kita seperti itu? Bisa. Insya Allah bisa, karena itu yang Allah mau 24 jam nggak pernah putus. Masya Allah. Ya, jadi cuma kesana jam berapa pun masih ada yang biasa. Dan itu berdasarkan ada kenapa kesadaran, bukan dijadwalkan juga. Berdasarkan kesadaran. Nah, untuk mencapai titik itu mah kesadaran itu, ya mungkin bisa kita latih dulu, kita jadwalkan dulu, gitu ya. Ya, mungkin itu aja. Gak perlu banyak, kedepannya insya Allah ini menjadi kelahiran baru untuk pesantren kita. Insya Allah menjadi semangat baru. Mungkin saya sama pribadi, terutama untuk para jajaran pimpinan juga, kalau kedepannya saya bakal baca ininya ya Pak Watip ya. Pak Watip ini paling sering kenal ya, maaf. Tapi insya Allah untuk kebaikan semuanya, misalkan saya nanti kedepannya ada ketegasan lah, atau misalkan ada hal yang salah mungkin akan saya tegur, ya karena sudah menjadi kewajiban. Kalau misalkan ada yang salah kita biarkan, itu namanya saya tidak menjalankan tanggung jawab. Ya, jadi kedepannya Amrizal yang paling sering kena, Pak Khotib yang paling sering kena, saya bersama pribadi mohon maaf. Mungkin nanti ustaz-ustaz waktu-waktu ya, misalkan kena juga. Gitu. Tapi insya Allah enggak, saya enggak ini orang, enggak temperament, enggak marah-marah, enggak, bukan itu poinnya. Tapi kedepannya ketika nanti saya ada teguran atau kita membuat peraturan baru, semuanya apa yang kita paksakan itu demi Allah untuk kebaikan pesantren. Saya nggak ada kepentingan apa-apa di sini. Ya, kalau misalkan saya mau nyari uang atau mau nyari apa, main di sini. Ya, setahun setelah nikah, saya kan belum aktif di SNM pesantren. Main film lah, terus ada tawaran iklan, tawaran ini lah. Kalau saya mau dapat uang, mending situ aja, ngapain di sini? Gitu. Kalau saya mau mencari duniawi, gitu namanya. Gitu. Ya, jadi saya nggak ada kepentingan apa-apa di sini. Saya menegur Pak Khotib, saya menegur Samrizal, atau menegur Sukomar, menegur Pak Ari, menegur Kaki, ya. Semua insya Allah untuk kebaikan dan saya menjaga amanah saya. Gitu. Ya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, kita baca Al-Fatihah untuk keberkahan pesantren Azikro, untuk kelancaran pesantren Azikro ke depannya, juga untuk melobi. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Al-Fatihah. Ada peraturan yang bagus yang saya baca di sofa
Tosan yang dikirim itu salah satu aturannya adalah yang hadir tidak boleh main HP. Itu bagus itu, ya. Ya, dan sudah berjalan ya, gitu Masya Allah. Makanya saya lihat hadir itu kayak main HP. Nah ini supaya bagus, supaya semua mendengar dan fokus, ya. Nanti Insya Allah 4 hari ke depan, Insya Allah semuanya lancar, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Al-Baris. Terima kasih banyak atas alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya Ustaz lebih baik lagi. Untuk berikutnya yaitu pengenalan sang roti tercinta dari keluarga besar. Nah ini tentunya agak berbeda, nanti kita akan menataksal yang akan dipimpin oleh guru kita yaitu Ustaz Muhammad Amal Antika. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Mama Amr tersayang, Mama Amr tercinta, semoga Mama dijaga selalu semenjak Abi wafat. Amr pindah ke rumah Abi, nemenin Mama bersama Ade Syahla, karena sebenarnya Amr ada rumah di bawah, ya, di Tawakal 2, ya, sudah ada rumah, dapur ada, semua ada, tapi nggak ada yang masak, jadi pindah ke ini, ya. Jadi pindah ke atas biar ada yang masakin gitu sekarang. Insyaallah, alhamdulillah, semoga Mama dijaga selalu, sehat selalu, amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah jadi abang Amr, abang Alvin, ya, alhamdulillah. Beruntungnya jadi adik beliau bahkan tegurannya. Alhamdulillah juga ada Bunda Amr, Bunda Fema. Alhamdulillah juga ada kakak Inang Amr, Cilanisa, memanggilnya Cici. Alhamdulillah ada orang tua kita, Pak Haji Khatib Khalil, ya, Masya Allah, benar kata Bang Alvin. Memang dari dulu dari Depok memang sudah tahu Pak Khatib, sudah tahu Pak Khatib setinggi sama Alvin, tapi kita nggak peduli amat. Bola ya apa nih, siapa sih gitu. Makanya ternyata Masya Allah luar biasa. Alvin dulu muda sebelum menikah bersama beliau, dan ternyata Amr bersama beliau juga sebelum menikah. Masya Allah luar biasa. Semoga berkumpul lagi ya Pak Khatib nanti di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Pak Khatib panjang umur terus. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadir juga Guru Ustaz Amrizal, Ustaz Komarudin. Masya Allah, Ustaz Komar. Ya, makanya kan sama Pak Khatib sama-sama punya salah sama manusia Pak Khatib, ya. Tadi 14 Februari itu hari Valentine Pak Khatib.
alhamdulillah ada guru baru kita, Ustaz Budi. Dan masya Allah ternyata waktu pertama kali daftar di Ibnu Khaldun ketemu Ustaz Budi, masya Allah. Alhamdulillah di sini ketemu lagi, masya Allah. Dan ada Pak Bayu, Pak Irwan, semua sahabat-sahabat Abi dan semua guru-guru, ustazah yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa yang amat kenal, ada beberapa yang belum amat kenal juga. Jadi salam kenal yang belum kenal ya, terutama yang ini insya Allah luar biasa. Kita kalau bahas Abi memang gak ada habis-habisnya, karena masing-masing di antara kita punya kisah tersendiri, punya kenangan tersendiri sama Abi. Dan mungkin juga di antara kita juga ada yang belum pernah ketemu Abi tapi kenal dengan Abi. Ada yang juga belum tahu siapa Abi, ada yang belum tahu siapa Abi tapi juga belum pernah ketemu Abi. Dan ada juga yang sudah lama sama Abi, bahkan dari sebelum Abi menikah, bahkan sudah ada yang dari dulu sebelum Azikra ini ada sudah bersama Abi. Masya Allah punya kenangan tersendiri semuanya. Dan tadi Ustaz Martin sudah menyebutkan kenapa ada sesi ini, karena tak kenal maka tak sayang. Kita kalau nggak tahu pendirinya siapa, kalau nggak tahu kiainya siapa, ya gimana mau bisa maju ke depan. Tadi Ustaz Martin mengatakan semua golkar tuh udah lama banget, udah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun ya mungkin ya, sudah lama sekali. Tapi sampai sekarang orang tahu siapa pendirinya. 3 kiai itu kan yang terkenal itu, masya Allah. Dan nanti semoga 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, sampai langit bumi itu tuh semua orang tahu siapa pendirinya Azikra. Jangan sampai nanti Azikra jadi mitos, jangan sampai seperti itu. Nah, sebelum nanti kita mengenal Abi lebih jauh, karena sebenarnya Amr di sini ya, sebenarnya cuman moderator dadakan aja sebenarnya, bukan siapa-siapa. Nanti Amr tanya-tanya ke Mama ya bagaimana nanti awal-awal Mama bertemu dengan Abi. Sebelumnya Amr mau mengajak ustaz-ustaz semuanya, para guru untuk menonton video ini dulu, karena ini video setiap Amr melihat video ini Amr selalu mengingat ketika Abi marah. Amr selalu mengingat ketika Abi menasihati anak-anaknya. Dan ini video mulai tersebar ketika awal-awal mulai Abi wafat. Karena memang ternyata sesuatu yang berharga itu kita sadari ketika sesuatu itu menghilang, ketika sesuatu itu pergi. Dulu Abi nasihatin, dulu Abi marah-marah, cuman ya wajar ya, jujur aja, cuman lewat telinga aja. Masuk keluar kanan terbawa kuping kiri, dan ternyata itu semua sangat berharga dan mulai teringat kembali ketika Abi mulai wafat. Ketika Abi melihat video ini selalu teringat lagi. Silakan diputar Ustaz.
Kalau diberi musibah dia sabar, kalau dikasih nikmat dia syukur, dua-duanya menguntungkan. Makanya Allah gembirakan di dunia sebelum di akhirat. Lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Untuk hamba yang beriman, Allah gembirakan di dunia apalagi di akhirat. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, nggak terasa mata agak keringetan sedikit ya, Masya Allah, luar biasa. Tadi ya seperti yang bilang, kita itu baru sadar sesuatu itu berharga ketika sesuatu itu pergi, Masya Allah. Makanya salah satu doa yang selalu berpanjatkan itu Amar ingin berkumpul kembali bersama Abi di surga nanti. Amar pengen main pingpong bareng sama Abi lagi di sana. Amar pengen makan bareng lagi di sana. Amar pengen bincang-bincang lagi sama Abi, pengen bercanda lagi sama Abi di sana. Semoga kita semua berkumpul bersama beliau di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para ustaz, para guru, langsung aja kita bincang-bincang sama Umi Yuni Syahla, sama Mama amat tercinta, karena memang Mama ini yang paling tahu Abi seperti apa. Karena kalau Amar pribadi, Amar cuma lebih mengenal Abi sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak. Tapi kalau Mama itu tahu banget Abi seperti apa, tahu banget bagaimana Abi mendidik anak-anaknya, tahu banget karakter Abi seperti apa, tahu banget Abi itu ngapain aja di rumah, ngapain aja di kamar. Mama paling tahu Abi itu ngapain aja pas ketika akhir-akhirnya di Penang, di rumah sakit Penang di Malaysia, apa aja yang beliau lakukan. Jadi langsung aja Amar mau nanya sama Mama, karena Mama ini sudah 22 tahun ya bersama Abi, dan 22 Mei Abi meninggal ya, Masya Allah. Mama, ya Amar sedih semua yang ada di sini. Iya, Amar juga sedih. Dari tadi ngomong terus mau ngambil itu tapi nggak bisa ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Umi dihormati Ketua Yayasan kita Abi Khotib Khalil, Kiai Haji Muhammad Khotib Khalil, kemudian yang dihormati Mudir Kampung Pesantren Azikro Kiai Haji Muhammad Rizal Batubara LC, kemudian yang dihormati Ketua Kepala Sekolah MA Ustaz Budi Bawardi, kemudian yang disayangi mantu sayang yang hadir pada hari ini, mantu sayang, kemudian dan para sakti semua di sini, dan yang terakhir yang tercinta, yang tersayang, yang Yuni banggakan, dikagumi Dewan Pembina kita Kiai Haji Muhammad Alvin Faiz dan Kiai Haji Muhammad Azikro. Amin. Semoga kita semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin singkat saja, tadi Amar tanya tentang Abi ya. Kalau Mama pribadi melihat Abi itu ya, Abi itu memang sewaktu beliau masih muda ya, sepertinya memang Kak Arifin itu sudah mempunyai visi misi pribadi sendiri gitu. Kan tadi kalau Pak Khotib bilang ada visi misi Azikro ya, tapi kalau Kak Arifin itu memang selagi mudanya itu visi misi Kak Arifin, kepribadiannya itu sudah tertanam dalam jiwanya. Jadi dalam jiwa Kak Arifin itu sudah tertanam banget visi misi yang menurut Kak Arifin sampai saat ini dilakukan keistiqomahan. Visi misi apa sih yang ada dalam diri Kak Arifin itu? Ya. Kak Arifin itu memang sosok suami yang sungguh terlihat
kesolehannya, yang sungguh terlihat keimanannya, yang sungguh terlihat kedekatannya dengan Allah, ya, yang sungguh terlihat ketawaduannya. Kita juga sudah tahu semua bagaimana sosok Robi. Tapi memang Arifin itu ya dari muda itu memang yang namanya prinsip. Kalau sudah prinsip agama itu sudah kekeh banget dan nggak bisa diduga-duga, nggak bisa ada yang mencegah, nggak bisa ada yang menghalangi. Kalau sudah A, nggak bisa dari A pindah ke B, dari B pindah ke C, itu nggak bisa. Kalau sudah A, itu ya itu. Jadi kalau sudah nikah ya nikah, tidak ada yang bisa menghalangi karena semuanya hasil sekolah. Tapi bukan itu yang kita bahas sekarang. Kemudian pertama memang visi-misi Kak Arifin itu dari sejak Kak Arifin masih muda, masih kuliah sampai saat ini, ya, itu memang segala yang Kak Arifin lakukan dari sikapnya, tindakannya, perkataannya, kata-katanya, ya, itu semua tujuannya hanya untuk Allah saja. Jadi tujuan hidupnya Kak Arifin itu hanya untuk Allah. Kemudian visi misi yang kedua, teladan hidup Kak Arifin itu hanya Rasulullah SAW. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah itu semua Kak Arifin juga lakukan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, 7 sunnah Kak Arifin disekolahkan dari zaman Kak Arifin masih muda sampai sekarang. Dan itu pun ini masih ingat bagaimana Kak Arifin mengikrarkan dalam dirinya 1 minggu setelah menikah bahwa Kak Arifin tidak akan meninggalkan 7 sunnah. Itu benar. Jadi 1 minggu setelah menikah, Kak Arifin di situ mengazamkan dirinya. Ini masih ingat apa yang Kak Arifin bilang. Seperti ini Kak Arifin katakan, sayang, mulai saat ini kakak tidak akan meninggalkan 7 sunnah harian sampai kakak wafat. Dan itu benar. Kemudian visi misi yang ketiga Kak Arifin adalah pedoman hidupnya adalah Al-Quran. Dan itu benar. Setiap hari Kak Arifin membaca Al-Quran, ya, dari mulai habis sholat tahajud, kemudian Kak Arifin membaca Al-Quran, menerjemahkannya, ya, kemudian mengamalkannya juga, dan itu nggak pernah lupa dimanapun Kak Arifin berada, pasti Kak Arifin selalu membaca Al-Quran. Ya. Kemudian visi misi yang keempat adalah Kak Arifin itu selama Kak Arifin hidup, peranan hidup yang ada dalam diri Kak Arifin itu sebagai, kalau kata Kak Arifin, sebagai khalifah, sebagai guru, sebagai pendidik, ya, sebagai motivator, sebagai penasehat, sebagai yang memberikan nasihat kepada kita, sebagai yang memberikan kebaikan, mengajak untuk berbuat kebaikan kepada kita. Dan itu benar. Kak Arifin melakukan itu. Ya. Kemudian visi misi Kak Arifin yang kelima adalah itu alat hidup, tugas hidup. Ya. Tugas hidup Kak Arifin itu hanya untuk mengabdi kepada Allah. Seperti yang tadi Umi katakan, 7 sunnah Nabi. Bagaimana Kak Arifin menjaga tahajudnya setiap hari 11 rakaat, ya. Pagi tambah witir 3 rakaat. Kemudian Kak Arifin membaca Al-Quran dengan terjemahan. Kemudian Kak Arifin berjamaah di masjid tidak pernah putus. Seandainya bisa Kak Arifin lakukan 5 waktu, mungkin 5 waktu akan Kak Arifin kerjakan di masjid. Mungkin karena ada dakwah, jadi yang Kak Arifin istiqomahkan tidak pernah putus sama sekali itu adalah salat subuh berjamaah. Walaupun keluar negeri, walaupun keluar kota, sejauh apapun, Kak Arifin Morobi tidak pernah meninggalkan salat subuh berjamaah di masjid. Kemudian Kak Arifin juga menjaga wudhu, ya. Tadi visi-visi mengabdi pada Allah, Kak Arifin juga menjaga wudhu, itu juga tidak pernah putus. Satu hari itu kata Pak Arifin tadi 5 kali, itu bisa lebih 5 kali, bisa lebih 10, 20 kali. Ya. Kalau kita bosan ya, maksudnya susah. Tapi justru Kak Arifin di tempat yang susah malah Kak Arifin menyenangi untuk wudhu, Pak Arifin. Kadang-kadang kita kalau lagi berpergian ke tempat keramaian, ke tempat mall segala macam, kalau kita lihat kamar mandi itu mungkin katakanlah kotor, sepertinya tidak nyaman. Tapi kalau bagi Morobi itu tidak ada masalah. Justru semakin kotor semakin senang Kak Arifin. Senang kenapa? Jadi sebelum Kak Arifin berwudhu, itu kamar mandi dibersihkan dulu. Dosa dan reza, seperti yang Ustaz Hamzah sering dengar, itu dibersihkan dulu, disiramin dulu. Kadang-kadang kami nanya, kakak kenapa sih? Kakak cuma wudhu doang, ngapain dibersihkan semua? Nanti setelah ini banyak yang akan berwudhu saya. Jadi kakak mencari amal, masya Allah. Nanti amal udah gitu ya.
sudah Allah amanahkan buat kearifan, buat murabbi seperti yayasan pesantren. Kemudian kita juga punya pondok pesantren Ajikro, ada 3, satu pondok pesantren Ajikro di Sentul, kemudian pondok pesantren Ajikro di Gunung Sindur, Masjid Ajikro di Sentul, Masjid Ajikro di Gunung Sindur, juga ada pondok pesantren yang Taman di Depok. Itu semua sudah Allah amanahkan kepada murabbi dan wajib sekarang kita menjaga. Wajib sekarang tugas kita untuk membuat bagaimana pesantren Ajikro ini menjadi pesantren yang lebih berkualitas lagi, menjadi pesantren yang lebih bermutuan. Ya. Kemudian apalagi yang Allah amanahkan kepada beliau, anak-anak yang soleh seperti Ustaz Alfi, Ustaz Ahmad, Ustaz Askar, Masya Allah, istri-istri yang banyak, itu juga Allah amanahkan kepada beliau, wajib kita jaga. Ya mau tidak? Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi Abi itu memang dari muda itu memang sudah tertanam dalam jiwanya itu visi-visi kehidupan Abi. Ya itu ya pribadi berzikir tadi. Itu yang ingin Mama sampaikan. Kemudian tadi apa kan apa? Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau ngomongin Abi itu, Masya Allah, luar biasa. 5 jam memang gak cukup. Kalau Mama ini, Masya Allah, luar biasa. Mama penasaran sama Mama. Mama, kapan pertama kali ketemu Abi? Sama kan mau sama Abi. Padahal yang aku tahu tuh Mama kan sama Abi kan cuma ketemu 2 kali ya. Cuma ketemu 2 kali kan. Dan itu gak banyak basa-basi, langsung kan kayak usaha seluruh luar biasa ya. Iya, Masya Allah, itu luar biasa. Dan Mama kapan juga pertama kali ketemu sama Abi? Ya, jadi yang uniknya itu, Umi itu bertemu dengan Robi itu hanya 2 kali. Jadi ketemu yang pertama kali itu di tempat ceramah, dan itu pun nggak sengaja ketemunya, apa-apa semuanya. Nggak sengaja ketemunya. Jadi Mama itu diajak oleh seorang teman untuk mendengarkan ceramah Robi. Waktu itu iklannya seperti ini, kali ini ayo kita dengar ada dari muda, orangnya ganteng bawa tampan. Kemudian beliau kalau ceramah itu kita terhipnotis. Mama bingung juga, terhipnotis itu gimana gitu ya. Kalau beliau ceramah itu semua yang mendengarkan itu, semua audiens itu tersentuh hatinya untuk kepengen mengamalkan. Dan itu memang benar, ya. Itu memang benar semua apa aku bilang. Jadi kalau kalian ingin memberikan dakwah, jangankan abang-abangku, jangankan semua jamaah, Yuni saja sebagai istri murabbi, ya, yang sudah 22 tahun menikah, setiap hari ketemu, setiap malam bersama. Itu kalau murabbi menasihati atau menyampaikan sesuatu, itu kita aja rasanya itu ingin cepat-cepat mengamalkan saat itu juga. Coba, itu jangankan orang lain, istrinya saja seperti itu. Oh, istri ya, sedih. Ya seperti itu. Jadi kita saja sebagai istri itu kagum gitu. Masya Allah, subhanallah. Ngomong ini kan saya, jadi kemudian Umi Yuni datang ke tempat ceramah itu. Waktu itu tidak sengaja, jadi ketemunya itu di tempat antrian makan, ya. Memang sudah Allah setting. Sebelah kanan itu ada list panjang khusus wanita. Sebelah kiri ada apa namanya tempat makan laki-laki, ya, khusus pria. Dan memang sudah Allah atur juga, murabbi itu berdirinya paling belakang, karena dia antri kan. Dan Mama juga, Umi Yuni juga berdiri paling belakang ya, sebelah perempuan. Itu sengaja? Itu memang sudah Allah atur seperti itu. Setelah itu juga nggak sengaja. Setelah itu memang Umi Yuni menghormati murabbi itu sebagai guru saat itu, karena beliau memang guru besar ya. Masih muda itu sudah dihormati oleh banyak. Jadi Umi Yuni sebagai jemaah menghormati, nggak sengaja murabbi lihat kanan, Umi Yuni juga lihat ke beliau. Kayak di dalam suami nangis ya. Saat itu murabbi mungkin beliau sebagai guru menjaga izahnya beliau hanya menundukkan kepala seperti ini. Umi ini juga Assalamualaikum seperti itu, rasa hormat. Setelah itu nggak pernah ketemu lagi, ya. 6 bulan kemudian
itu belum pernah dengar nama Muhammad Arifin Ilham, belum pernah dengar namanya, apalagi melihat orangnya, apalagi mendengar suaranya, itu belum pernah. Jadi ketemu yang pertama kali itu kesemuanya, tahu orangnya, dengar suaranya, kemudian dengar ceramahnya, itu semuanya yang pertama kali itu sungguh mengesankan. Nah, setelah itu 6 bulan kemudian nggak ketemu lagi. Waktu itu Umi Uni sama Abuya masih tinggal di komplek DPR Kalibata. Dan kita pindah, Abuya pensiun sampai 10 tahun anggota DPR di Jakarta Selatan Kalibata. Kemudian waktu kita pindah, Abuya orang tua Umi Uni mengundang seorang ustadz melalui perantara. Dia bilang tolong carikan ustadz buat ceramah di sini. Ya, ini Abuya mau syukuran rumah, cari ustadz yang kira-kira ceramahnya membuat tersentuh seperti itu. Nggak ngerti juga. Kemudian panitia itu mengundang Amina, mengundang Robi untuk ceramah di rumah Umi Uni. Nah, disitulah ketemu yang kedua kali. Nah, mungkin di saat itu Robi mungkin berpikir sepertinya ini wanita yang 6 bulan yang lalu. Masya Allah. Umi Uni juga saat itu berpikir. Umi Uni juga saat itu berpikir seperti ini Ustaz Arifin Ilham yang saya dari waktu itu. Tapi tetap waktu itu tidak ada pembicaraan, tidak ada bertemu, tapi tersenyum ada. Ya, Ustaz tersenyum dengan gaya khasnya. Waktu jadi gini, waktu Murabi tersenyum itu nggak sengaja, karena saat itu Murabi Arifin Ilham didampingi oleh abuyanya Umi Uni. Ya, jadi berdiri berdua. Kemudian Abuya Umi Uni menunjuk ada buyutnya ulama besar Aceh, ada fotonya di rumah Umi Uni, besar sekali fotonya Abuya Mudawali Al-Khalidi. Mungkin saat itu Abuya Umi Uni memperkenalkan kepada Robi bahwa itu adalah ulama besar di Aceh. Jadi sewaktu Robi menunjuk foto yang di dinding itu, ya, ketika Robi menunjuk foto yang di dinding itu, saat itu juga, jadi gini, pas Robi menunjuk foto itu, saat itu juga Umi Uni keluar dari pintu. Jadi Murabi itu menunjuk Umi Uni. Nah, itu orang yang kedua. Makanya singkat cerita, setelah pulang dari situ, mungkin Kak Arifin di situ mulai berpikir. Ya, Kak Arifin itu tidak mau segala sesuatu, baik itu jodoh atau apapun yang Kak Arifin lakukan, itu Kak Arifin nggak mau karena apa ya? Karena aku suka dia, saya nikah dia, karena dia cantik atau karena dia pintar, saya nikah dia, tidak. Itu semua Kak Arifin harus isi orang dulu, ya. Jadi itu Kak Arifin benar-benar setelah ketemu Umi 2 kali itu Kak Arifin benar-benar serius minta sama Allah, ya. Mulai sholat istiqoroh, minta ditunjukkan siapa sih jodoh saya sebenarnya. Namanya usaha muda pasti banyak dong, ya. Orang tua yang memperkenalkan anaknya kepada ustaz seperti Murabi, ya. Tapi Murabi bingung, maunya Allah saja yang pilih. Singkat cerita akhirnya hari keempat, disitulah Murabi dimimpikan oleh Allah bertemu dengan Umi Uni, ya, di depan Ka'bah. Saat itu Umi Uni berpakaian mukena, kemudian Murabi pakai ihram, tapi duduknya berjauhan karena belum halal, ya. Duduk berjauhan belum halal. Dalam mimpi itu ada seorang kiai itu bilang, Arifin Muharram. Kemudian Kak Arifin langsung terbangun, kaget, apa maksud mimpi itu? Kemudian Kak Arifin panggil semua guru-guru, diskusi kepada ulama-ulama, kepada guru-guru, kepada orang tua dan semua keluarga besar. Semua mengatakan, Arifin itulah jodoh kamu. Akhirnya Kak Arifin menikahlah dengan Yuni tanggal 1 Muharram berdasarkan mimpi itu. Yang uniknya lagi, abang-abang semua, bagaimana cara Kak Arifin melamar Umi Uni? Ini juga sungguh aneh, mungkin tidak ada pernah kejadian. Jadi cara melamarnya itu, abang-abang, itu melalui telepon. Disitulah Umi Uni pertama sekali berbicara dengan Abi Arifin melalui telepon. Tapi nggak bicara Bang, hanya dia baca karena malu, ya. Hanya dia benar mendengarkan dengan seksama. Apa kata Abi Arifin? Itu beliau telepon jam 5 pagi. Kak Arifin bilang, Assalamualaikum, bisa bicara dengan Abuya. Pada itu panggilnya Abuya. Kata Umi Uni, oh dia sedang ke masjid.
ya sudah dengan adik ini saja. Setelah itu, setelah Om Yuni dengarkan, itu biasanya kalau laki-laki kalau bicara itu banyak basa-basi ya. Kan belum. Kalau Kak Arifin tidak ada perkataan itu. Kak Arifin di telepon aja itu bicaranya aja udah ada awal. Waktu Kak telepon saya adik Yuni, waktu itu namanya masih adik, belum saya. Adik Yuni, saya dengan Ustaz Muhammad Arifin bilang, adik Yuni tolong dengarkan cerita saya. Ya. Kemudian yang mendengarkan, kan ceritakan yang mimpi tadi, Pak. Ceritakan yang mimpi tadi. Kemudian tanpa Umi Yuni menjawab, Kak Arifin langsung to the point. Adik Yuni setelah Ustaz menceritakan semua mimpi tadi, kesimpulan Ustaz adalah 1. Saya ingin menikah dengan kamu karena Allah. Yang kedua, saya ingin menikah dengan kamu karena sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, saya ingin menikah dengan kamu tanggal 1 Muharram berdasarkan mimpi yang tadi. Itu menjadi takutan, tapi mau enggak? Kemudian yang keempat, ini agak unik sedikit, unik Islami ya. Yang keempat, saya ingin terbang ke langit, tapi sayang, sayaku cuma 1. Bagaimana kalau sayap 1 lagi adalah kamu? Kemudian yang terakhir, saya ingin jawaban adik Yuni besok pagi jam 5. Sampaikan kepada orang tua, diskusikan kepada keluarga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bersama kita gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah. Emang kalau mama bercerita tentang Nabi, Masya Allah seru banget. Tapi karena waktu tidak bersahabat, sebentar lagi Juhur nanti dituliskan setelah Juhur. Nanti insya Allah setelah Juhur kita bincang-bincang lagi bersama sahabat-sahabatnya. Ada Talkis, ada yang lain, Muhammad Nurfan, ada Ustaz Syukur juga. Iya, nanti insya Allah nanti setelah Juhur disambung lagi. Insya Allah gimana? Bisa? Ya, kita jeda dulu. Sebelumnya minta izin untuk sama-sama khusus kita membacakan lagi surah Al-Fatihah buat Abi. Semoga kita semuanya berkumpul bersama beliau di surga nanti, dan semoga tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Umi Insyaallah bisa bermanfaat buat kita semuanya. Al-Hadiyah wal kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi pada Juhur. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.